Bayangkan ini, Anda sudah berusia di atas 60 tahun dan hidup dengan diabetes. Tubuh Anda tentu berubah seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat, dan resistensi insulin seringkali makin parah. Banyak orang akan langsung berkata bahwa satu-satunya jalan keluar adalah obat-obatan mahal, suplemen tren terbaru, atau diet super ketat yang membuat hidup terasa penuh larangan. Tapi, kenyataannya tidak selalu begitu. Sebenarnya ada cara yang jauh lebih sederhana, alami, dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Semua berawal dari makanan. Bukan makanan yang rumit, bukan pula yang mahal, melainkan makanan biasa yang telah terbukti secara ilmiah mampu membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Di video ini kita akan membahas 5 makanan murah dan mudah ditemukan yang bukan hanya aman untuk penderita diabetes, tetapi juga benar-benar bisa membantu menjaga gula darah agar tetap stabil. Dan yang paling mengejutkan, makanan nomor 1 mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang, tersimpan diam-diam di rak bumbu atau lemari kecil Anda. Jadi tonton video ini sampai habis, karena informasi ini bisa benar-benar mengubah cara Anda mengendalikan diabetes. Sebelum kita masuk ke urutan pertama, pastikan Anda tekan tombol like di bawah video ini dan juga subscribe channel kami sekarang. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan tips penting lain yang akan membantu Anda mengendalikan diabetes dengan cara alami dan sehat. Sekarang mari kita mulai dari peringkat kelima. Makanan ini sering dianggap terlalu biasa, bahkan diremehkan, padahal punya kekuatan luar biasa untuk membantu tubuh penderita diabetes. Inilah oatmeal atau bubur gandum. Tapi kita perlu luruskan satu hal. Oatmeal yang dimaksud di sini bukanlah oatmeal instan manis dalam kemasan yang penuh gula tambahan dan bahan kimia. Jenis itu justru bisa membuat kadar gula darah melonjak dengan cepat, menjadikan pagi penderita diabetes sebagai bencana glikemik. Yang benar-benar bermanfaat adalah oatmeal asli, yang dibuat dari gandum utuh atau rolled oats, bahkan lebih baik lagi steel cut oats yang masih utuh dan minim proses. Memang, jenis oatmeal ini butuh sedikit lebih lama dimasak, tapi hasilnya luar biasa. Oatmeal dari gandum utuh kaya akan serat larut, terutama beta-glucan, yaitu zat yang bekerja seperti pengatur alami metabolisme karbohidrat. Ketika masuk ke tubuh, serat ini membentuk gel kental di usus yang memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Hasilnya, kadar gula naik perlahan dan lebih terkendali tanpa lonjakan tajam yang bisa menyebabkan pusing, kelelahan, atau rasa lapar berlebihan 1 jam kemudian. Bagi penderita diabetes, ini adalah kunci emas. Setiap lonjakan tajam gula darah akan mempercepat kerusakan pembuluh darah, merusak saraf, bahkan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti gangguan penglihatan, ginjal, atau saraf. Dengan 1 mangkuk oatmeal, Anda bisa mencegah semua itu. Selain serat, oatmeal juga kaya magnesium. Mineral ini sangat penting karena tanpa magnesium, insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Magnesium membantu sel-sel tubuh agar lebih peka terhadap insulin, sehingga glukosa lebih cepat diserap dan dimanfaatkan sebagai energi. Fakta mengejutkan, lebih dari separuh orang lanjut usia, khususnya penderita diabetes, mengalami defisiensi magnesium tanpa menyadarinya. Oatmeal bisa menjadi solusi sederhana untuk menutup kekurangan ini, tanpa harus bergantung pada pil atau suplemen. Yang lebih menakjubkan lagi, oatmeal mengandung antioksidan unik bernama avenanthramides dan polifenol. Zat ini melindungi pembuluh darah dari peradangan, mengurangi stres oksidatif, dan bahkan membantu melindungi sel pankreas, organ vital yang memproduksi insulin. Jadi manfaatnya tidak hanya menunda penuaan, tetapi juga menjaga fungsi tubuh yang sangat penting bagi penderita diabetes. Bayangkan pagi Anda dimulai dengan semangkuk oatmeal hangat, ditambah sedikit bubuk kayu manis, yang juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin hingga 20%, atau ditambah segenggam buah beri dengan indeks glikemik rendah, dan sedikit yogurt tanpa gula untuk tambahan protein. Itu bukan sekadar sarapan, itu adalah terapi alami yang bisa menopang energi Anda sepanjang hari tanpa risiko lonjakan gula darah.
Lebih hebatnya lagi, oatmeal adalah makanan yang sangat murah, tersedia di mana-mana, tahan lama, dan sangat mudah diolah. Anda tidak butuh keahlian memasak untuk menyiapkannya, cukup komitmen untuk membuat pilihan cerdas di pagi hari. Dengan harga terjangkau, manfaatnya bisa menandingi obat-obatan canggih sekalipun. Berbagai penelitian klinis telah menunjukkan bahwa konsumsi oatmeal secara teratur mampu menurunkan kadar gula darah puasa, memperbaiki resistensi insulin, menurunkan kolesterol jahat, bahkan membantu mengendalikan berat badan dengan menekan nafsu makan. Oatmeal bukan sekadar makanan sarapan, tapi fondasi kesehatan. Dengan satu piring sederhana, Anda memberi tubuh bahan bakar yang stabil, energi yang tahan lama, dan perlindungan terhadap komplikasi. Jadi, saat Anda melihat rak sarapan di supermarket, lupakan iklan produk manis yang menyesatkan dan pilihlah yang benar-benar bekerja untuk kesehatan Anda. Sekarang kita masuk ke peringkat keempat, yaitu sarden. Ya, Anda tidak salah dengar. Ikan kecil sederhana yang sering kita lihat di rak supermarket ini ternyata menyimpan kekuatan besar untuk penderita diabetes. Di balik penampilannya yang biasa saja, sarden adalah salah satu makanan paling padat gizi dan paling murah yang bisa Anda tambahkan ke menu harian untuk membantu menstabilkan gula darah. Mari kita mulai dari yang paling penting. Sarden adalah salah satu sumber alami terbaik asam lemak omega 3. Omega 3 bukan sekadar lemak sehat, melainkan senjata utama dalam melawan peradangan kronis di tubuh. Peradangan ini, menurut banyak penelitian, adalah salah satu akar masalah utama dari resistensi insulin. Ketika sel-sel tubuh dipenuhi peradangan, mereka menjadi kurang peka terhadap insulin, sehingga gula darah terus menumpuk di aliran darah. Dengan kata lain, asupan omega 3 dari sarden membantu membuka telinga sel-sel agar kembali mendengar sinyal insulin. Bagi orang lanjut usia dengan diabetes, ini sangat krusial. Peradangan kronis makin mudah muncul seiring bertambahnya usia, ditambah dengan pola makan modern yang sering tinggi karbohidrat dan rendah nutrisi. Sarden memberi solusi alami, sederhana, dan sangat efektif untuk mengurangi peradangan ini. Tapi manfaat sarden tidak berhenti di situ. Sarden juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Protein ini dicerna secara perlahan, membantu menstabilkan kadar gula darah setelah makan. Tidak ada lonjakan tajam, tidak ada rasa lapar yang datang terlalu cepat. Justru tubuh terasa lebih kenyang lebih lama, sehingga risiko ngemil berlebihan atau makan makanan manis bisa ditekan. Selain itu, sarden adalah salah satu dari sedikit makanan yang kaya akan vitamin D alami. Ini penting sekali karena defisiensi vitamin D sering ditemukan pada penderita diabetes, khususnya lansia. Kekurangan vitamin D berhubungan erat dengan penurunan sensitivitas insulin dan kontrol gula darah yang buruk. Dengan mengonsumsi sarden secara rutin, Anda bukan hanya mendapatkan asupan omega 3 dan protein, tetapi juga mendukung metabolisme tubuh dengan vitamin D yang mudah diserap. Jangan lupa juga, sarden kaya akan kalsium, selenium, dan vitamin B12. Nutrisi yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, fungsi saraf, serta produksi energi. Semua ini menjadikan sarden jauh lebih dari sekadar ikan kecil. Ia adalah paket lengkap nutrisi padat yang sangat cocok untuk penderita diabetes. Sekarang mari kita bicara soal praktisnya. Sarden bisa diolah dengan sangat mudah. Anda bisa memakannya langsung dari kaleng, menambahkannya ke salad sayuran segar, meletakkannya di atas roti gandum panggang, atau mencampurnya dengan sedikit perasan jeruk nipis dan minyak zaitun untuk makan siang cepat yang lezat. Bahkan jika hanya dipanaskan sebentar dengan bawang putih dan cabai, sarden bisa menjadi lauk sederhana namun penuh gizi. Dan satu hal lagi yang tidak boleh diremehkan, harga. Sarden adalah salah satu sumber protein dan omega 3 termurah di dunia. Tidak perlu membeli suplemen mahal atau ikan laut eksotis yang sulit ditemukan. Dengan satu kaleng sarden,
Anda sudah mendapatkan dosis nutrisi lengkap yang bisa membantu menurunkan peradangan, memperbaiki respon insulin, dan menstabilkan kadar gula darah. Jadi, jika Anda mencari solusi nyata, murah, praktis, dan penuh manfaat, jangan lewatkan sarden. Ia mungkin tampak sederhana, tetapi justru di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan besar untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Sekarang kita sampai pada peringkat ketiga, yaitu kacang hitam. Mungkin selama ini Anda menganggap kacang hanya makanan biasa, tetapi sebenarnya kacang hitam adalah salah satu makanan paling kuat untuk membantu penderita diabetes menjaga gula darah tetap stabil. Jangan terkecoh dengan bentuknya yang sederhana, karena di balik warna gelap dan teksturnya yang lembut, kacang hitam menyimpan kombinasi nutrisi yang luar biasa. Pertama-tama, mari kita bicara soal serat. Kacang hitam adalah sumber serat larut dan tidak larut dalam jumlah besar. Serat larut membentuk gel di usus yang memperlambat penyerapan gula, membuat kadar glukosa dalam darah naik secara bertahap, bukan melonjak tiba-tiba. Sementara serat tidak larut membantu menjaga kesehatan pencernaan dan memberi makan bakteri baik di usus. Mengapa ini penting? Karena penelitian modern menunjukkan bahwa kesehatan mikrobiota usus memiliki peran besar dalam mengatur gula darah. Dengan memberi makanan pada bakteri baik, kacang hitam membantu tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Selain serat, kacang hitam juga kaya pati resisten. Ini adalah jenis karbohidrat yang tidak langsung dicerna di usus halus, tetapi justru difermentasi di usus besar. Hasil fermentasi ini adalah asam lemak rantai pendek, seperti butirat, yang memiliki efek antiinflamasi dan mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi, setiap kali Anda makan kacang hitam, Anda sebenarnya sedang memberi tubuh bahan bakar yang membantu menenangkan peradangan dan memperbaiki cara tubuh menggunakan gula darah. Manfaat berikutnya datang dari kandungan mineralnya. Kacang hitam penuh dengan magnesium, kalium, dan zat besi. Magnesium sangat penting untuk penderita diabetes, karena tanpa cukup magnesium, insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Kalium membantu menjaga tekanan darah tetap normal, yang sangat penting mengingat penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Zat besi mendukung energi tubuh dan mencegah anemia yang sering dialami orang tua dengan kondisi kronis. Tentu saja, kacang hitam juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Protein ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah rasa lapar berlebihan atau dorongan untuk ngemil makanan manis. Inilah yang membuat kacang hitam sangat cocok dimasukkan ke menu harian, baik untuk makan siang maupun makan malam. Bagaimana cara menikmatinya? Pilihannya sangat banyak. Anda bisa membuat sup kacang hitam dengan sedikit bawang putih, kunyit, dan seledri, menghasilkan hidangan hangat penuh nutrisi. Anda bisa mencampurnya dengan quinoa atau nasi merah untuk menciptakan kombinasi protein lengkap tanpa harus menambahkan daging. Atau cukup tambahkan ke dalam salad sayuran segar untuk tekstur yang lebih padat dan rasa yang lebih kaya. Bahkan dalam bentuk tumisan sederhana, kacang hitam tetap memberikan rasa kenyang yang stabil tanpa menyebabkan gula darah melonjak. Selain manfaat kesehatan, ada satu hal lagi yang membuat kacang hitam istimewa. Harganya sangat terjangkau. Di banyak negara, kacang hitam dijual dengan harga murah, mudah disimpan dalam jumlah besar, dan bisa digunakan dalam berbagai masakan. Bagi penderita diabetes yang mencari makanan hemat namun tetap efektif, kacang hitam adalah pilihan sempurna. Dengan kata lain, kacang hitam bukan sekadar makanan pengganjal perut. Ia adalah alat terapi alami yang bisa membantu menurunkan peradangan, memperbaiki sensitivitas insulin, menstabilkan gula darah, dan sekaligus menyehatkan pencernaan. Semua itu dalam satu bahan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Sekarang kita masuk ke peringkat kedua, yaitu kubis, terutama kubis ungu. Banyak orang meremehkan kubis karena menganggapnya hanya sayuran murah meriah, tapi kenyataannya kubis ungu adalah salah satu senjata paling kuat
untuk membantu menstabilkan dan bahkan menurunkan kadar gula darah. Apa yang membuat kubis ungu begitu istimewa? Rahasianya ada pada kandungan antosianin. Zat ini adalah pigmen alami yang memberi warna ungu cerah pada kubis, sama seperti yang membuat blueberry berwarna biru gelap. Dan menariknya, antosianin bukan hanya sekadar pewarna, tapi senyawa aktif yang sudah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu sel-sel tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efektif. Dengan kata lain, kubis ungu tidak hanya mengisi perut, tetapi benar-benar berperan sebagai pelindung metabolisme bagi penderita diabetes. Selain antosianin, kubis ungu juga kaya sulforapan dan glukosinolat, dua senyawa kuat dari keluarga sayuran cruciferous. Zat-zat ini membantu hati melakukan detoksifikasi, mengurangi peradangan, dan menjaga fungsi pankreas agar tetap optimal. Hati yang sehat berarti gula darah lebih stabil, karena organ inilah yang mengatur simpanan dan pelepasan glukosa ke dalam darah. Kubis juga penuh serat. Serat larut di dalamnya membantu memperlambat penyerapan karbohidrat, sehingga gula tidak melonjak setelah makan. Serat tak larut menjaga kesehatan usus, memperbaiki flora usus, dan memperkuat sistem imun. Ingat, penelitian modern menunjukkan bahwa mikrobiota usus yang seimbang sangat memengaruhi regulasi gula darah. Jadi dengan makan kubis ungu, Anda sedang mendukung dua sistem vital sekaligus, pencernaan dan metabolisme. Yang lebih menakjubkan, kubis ungu tetap bermanfaat meskipun diolah dengan berbagai cara. Anda bisa menikmatinya mentah dalam salad, ditumis dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau bahkan difermentasi menjadi sauerkraut atau asinan kubis. Fermentasi membuat kubis lebih kaya probiotik, bakteri baik yang langsung menyehatkan usus. Kombinasi serat, probiotik, dan antioksidan ini membuat kubis ungu menjadi makanan fungsional yang bekerja jauh lebih dalam daripada sekadar menurunkan gula darah sesaat. Dan tentu saja, kubis sangat ramah di kantong. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar maupun supermarket, bisa disimpan lama di kulkas tanpa cepat rusak, dan tidak membutuhkan resep rumit untuk diolah. Ini membuat kubis ungu menjadi solusi nyata bagi siapapun yang ingin menjaga kesehatan tanpa menguras dompet. Bayangkan saja, semangkuk salad kubis ungu dengan sedikit jeruk nipis dan minyak zaitun, atau sepiring tumisan kubis dengan jahe dan kunyit. Rasanya segar, renyah, dan penuh nutrisi, sekaligus bekerja di balik layar untuk menjaga gula darah tetap stabil. Kubis ungu bukan sekadar pelengkap piring makan, ia adalah pilar kesehatan metabolik yang sering diremehkan. Tidak heran jika kubis menempati posisi kedua dalam daftar kita. Ia murah, mudah, lezat, dan memiliki kekuatan ilmiah yang nyata dalam membantu penderita diabetes mengendalikan gula darah. Sekarang tibalah kita di peringkat pertama, yaitu kayu manis. Betul sekali, rempah sederhana yang mungkin sudah lama ada di dapur Anda ini ternyata adalah salah satu senjata alami paling kuat untuk membantu penderita diabetes mengendalikan gula darah. Bagi banyak orang, kayu manis hanya dianggap bumbu tambahan untuk kue atau minuman. Tapi penelitian modern membuktikan bahwa kayu manis memiliki efek metabolik yang luar biasa. Senyawa aktif di dalamnya dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sel-sel tubuh lebih mudah menyerap glukosa dari darah. Hasilnya, kadar gula tidak lagi menumpuk di aliran darah, tetapi digunakan sebagai energi di tempat yang tepat. Bukan hanya itu, kayu manis juga memperlambat pemecahan karbohidrat di usus. Artinya, gula dari makanan masuk ke dalam darah secara lebih lambat dan terkendali. Bagi penderita diabetes, ini sangat penting karena lonjakan gula setelah makan bisa menjadi salah satu momen paling berbahaya. Dengan tambahan kayu manis, lonjakan tersebut bisa lebih halus dan jauh lebih aman. Yang lebih menarik lagi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 10-20%. Bayangkan, hanya dengan setengah sendok teh per hari, tubuh Anda sudah mendapat perlindungan nyata.
Bahkan beberapa studi juga menemukan bahwa kayu manis membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL) sekaligus meningkatkan kolesterol baik (HDL), sehingga bukan hanya gula darah yang terkendali, tetapi juga kesehatan jantung ikut terjaga. Kayu manis juga penuh dengan antioksidan kuat yang melawan radikal bebas dan peradangan, dua hal yang sering memperburuk kondisi penderita diabetes. Itulah sebabnya kayu manis disebut sebagai rempah metabolik yang bukan hanya memberi rasa manis alami, tetapi juga manfaat medis yang mendalam. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Anda bisa menaburkannya di atas semangkuk oatmeal, mencampurnya ke dalam kopi atau teh, menambahkannya pada yogurt, atau bahkan memasukkan sedikit ke dalam smoothie pagi Anda. Rasanya hangat, aromanya khas, dan setiap takaran kecil memberi dukungan besar bagi tubuh. Dan kelebihannya, kayu manis adalah bahan yang murah, mudah ditemukan di mana saja, tahan lama, dan tidak membutuhkan resep khusus. Bagi penderita diabetes yang mencari solusi alami dan praktis, kayu manis adalah pilihan tepat yang bisa langsung diterapkan sehari-hari tanpa kesulitan. Tidak berlebihan jika kayu manis menempati posisi pertama dalam daftar kita. Ia bukan hanya bumbu dapur, tapi benar-benar alat sederhana dan efektif untuk menjaga kestabilan gula darah, melindungi jantung, dan memberi energi lebih stabil sepanjang hari. Dan sekarang mari kita simpulkan semua yang sudah kita bahas. Kita baru saja menelusuri 5 makanan sederhana namun sangat kuat yang bisa membantu penderita diabetes menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa harus bergantung pada obat-obatan mahal atau diet yang menyiksa. Di peringkat kelima, kita punya oatmeal. Dengan kandungan beta-glukan dan magnesium, oatmeal membantu menahan pelepasan gula ke dalam darah secara perlahan, membuat pagi Anda lebih tenang, penuh energi, dan tanpa lonjakan gula berbahaya. Di peringkat keempat ada sarden. Ikan kecil ini ternyata raksasa dalam hal manfaat, kaya akan omega 3, vitamin D, dan protein berkualitas tinggi yang mendukung kesehatan jantung, menurunkan peradangan, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Naik ke peringkat ketiga, kita temukan kacang hitam. Dengan kombinasi serat, protein nabati, dan pati resisten, kacang hitam bukan hanya makanan mengenyangkan, tetapi juga makanan fungsional yang memperbaiki mikrobioma usus, meningkatkan respon insulin, dan menjaga gula tetap stabil lebih lama. Di peringkat kedua, hadir kubis, khususnya kubis merah. Penuh dengan antioksidan kuat, seperti sulforafen dan glukosinolat, kubis membantu detoksifikasi hati, melindungi pembuluh darah, menurunkan peradangan, dan mengurangi risiko komplikasi berbahaya akibat diabetes. Dan tentu saja di peringkat pertama ada kayu manis. Rempah sederhana ini adalah senjata rahasia yang meningkatkan kerja insulin, mengurangi gula darah puasa, menekan kolesterol jahat, dan memberikan perlindungan nyata terhadap jantung serta pembuluh darah. Semua itu hanya dengan setengah sendok teh per hari. Inilah 5 pilihan alami yang bisa Anda temukan dengan mudah, murah, dan praktis. Tidak ada yang ajaib atau berlebihan, hanya bukti nyata dari ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah terbukti di seluruh dunia. Jadi, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan hidup dengan diabetes, ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil di dapur Anda sendiri. Setiap piring, setiap sarapan, setiap tambahan kecil seperti kayu manis bisa menjadi perbedaan antara gula darah yang tidak terkendali dan hidup yang lebih stabil, sehat, dan penuh energi. Jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini, karena dukungan Anda sangat berarti. Bagikan juga video ini kepada keluarga atau teman yang membutuhkan, karena mereka pun layak tahu bahwa makanan sederhana bisa menjadi kunci kesehatan yang lebih baik. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, karena di video berikutnya kami akan membahas 3 makanan terburuk yang diam-diam merusak kadar gula darah setiap hari. Besar kemungkinan salah satunya masih sering Anda konsumsi sekarang juga. Jangan sampai terlewat.